Ketika film ini dirilis, saya sama sekali tidak tertarik dengan film ini. Saya mengira film ini hanya film action biasa-biasa saja. Namun setelah sekarang saya menontonnya, saya baru menyadari kalau film ini adalah film yang sangat keren. Penggambaran karakter yang kuat dan berdarah dingin dari si pemeran utama akan menjadi menu utama dalam film ini. Dan dari awal hingga sampai akhir film, kita akan dibuat kagum dengan si pemeran utama dalam memberantas kejahatan. The Equalizer akan menceritakan balas dendam seorang pria kepada mafia terbesar di Rusia setelah temannya diperlakukan tidak manusiawi oleh mereka. Film ini memiliki 2 sequel, jadi pastikan kalian menonton film yang kedua setelah menonton film ini. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama, saya mengucapkan selamat menonton. Film akan berfokus pada seorang pria parubaya, dia bernama Robert yang diperankan oleh Denzel Washington. Tidak ada yang aneh atau istimewa dari Robert, dia setiap hari menjalani rutinitasnya sebagai pria biasa. Bangun pagi, berangkat kerja dengan kereta, kemudian bekerja layaknya orang normal pada umumnya. Dia bekerja pada sebuah toko yang menyediakan alat-alat atau perkakas untuk tukang dan pembangunan. That's your old job, did you? Guilty as charged. Wait, why don't I? When they pay? Ketika jam istirahat, dia makan bersama seorang pria yang bernama Raffi. Tidak pakai Ahmad, Raffi mendapat teguran oleh Robert karena Raffi yang saat ini memiliki badan besar justru masih mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, yang padahal dia sedang dalam program menurunkan berat badan bersama Robert untuk mengikuti tes security. Kemudian setelah selesai dari pekerjaannya, Robert langsung pulang ke apartemennya, dan hal itu rutin dia lakukan setiap harinya. Ketika malam hari, Robert susah tidur, kemudian memutuskan untuk menuju sebuah tempat makan 24 jam untuk menghabiskan waktu dan sekaligus mencari ketenangan. Di tempat itu dia selalu bertemu dengan seorang gadis muda yang bekerja sebagai wanita malam, atau bahasa halusnya adalah wanita pengganti Oli. Gadis ini bernama Alina. Perlu diketahui jika aktor yang memerankan Alina adalah Chloe Grace Moretz. Jadi bisa dibayangkan betapa cantik dan mantapnya gadis ini ketika sedang bekerja. Mereka mengobrol sebentar, kemudian Alina segera pergi dari sana karena ada klien yang harus dituntaskan. Well, I bet you're good. Bad for your vocal cords. Okay. Alright, I'll see. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Robert kembali bekerja seperti biasanya dan semua berjalan lancar seperti biasa. Di malam harinya, Robert kembali ke tempat makan yang sama dan kembali bertemu dengan Alina. Mereka kembali mengobrol sebentar, kemudian Alina mendapat telepon dari bosnya. Berbeda dengan hari sebelumnya, kali ini Alina sedikit mendapat paksaan dari bosnya untuk mengganti Oli, seorang pria yang sudah menunggunya di depan tempat makan itu. Dan mau tidak mau, Alina tetap bekerja secara profesional kepada kliennya. Keesokan harinya, Robert melatih Raffi untuk menurunkan berat badannya dengan menarik ban yang lebih besar dari badannya. Semua berjalan lancar dan kemudian malam pun tiba. Robert kembali ke restoran langganannya dan kembali bertemu dengan Alina. Namun kali ini wajah cantik Alina harus dihiasi oleh luka memar yang kemungkinan disebabkan oleh pekerjaan semalam yang tidak terselesaikan dengan baik. Kali ini Alina memberanikan diri untuk mengobrol satu meja dengan Robert. Alina terlihat kesepian dan Robert terlihat cocok untuk menjadi teman ngobrol. Mereka mengobrol dengan sangat menyenangkan, kemudian dilanjutkan pulang dengan jalan kaki. Dan ketika mereka akan berpisah, tiba-tiba datanglah bos dari Alina. Dia bernama Slavi. Slavi memarahi dan menarik paksa Alina. Oleh karena Alina tidak menjalankan pekerjaannya dengan maksimal kepada kliennya semalam. It's alright. It's alright. Поняла? Меня ударил, alright? Slavi yang melihat Robert ada di situ kemudian segera mendatanginya dan memberikan kartu namanya, agar jika sewaktu-waktu Robert membutuhkan jasa yang dia sediakan makan, Robert bisa menghubungi nomor tersebut. Di malam berikutnya, Robert menuju restoran biasanya, namun dia tidak menemukan Alina. Dan malam berikutnya dia ke sana lagi dan kembali tidak menemukan Alina. Penjaga restoran mengatakan jika Alina sedang dirawat di rumah sakit. Robert segera menuju rumah sakit tempat Alina dirawat. Dan benar saja Alina berada di sana dengan luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Robert segera bertanya kepada teman Alina yang bernama Mandy tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Alina. Yang dijawab oleh Mandy jika Alina dipukuli oleh Slavi karena pekerjaannya yang tidak benar kemarin. Mandy juga menjelaskan jika mereka tidak lebih dari sekedar budak bagi Slavi dan anggotanya. Dan kasus Alina akan dijadikan contoh bagi gadis lain yang tidak menurut kepada mereka.
Keesokan harinya Robert terus memikirkan Alina. Dia merasa kasihan dengan pekerjaan Alina yang seperti itu. Scene berganti pada sebuah restoran Rusia milik Slavi. Terlihat Slavi yang berada di sana, kemudian dia segera masuk ke ruang khusus. Dan terlihat juga beberapa anggotanya yang telah ada di sana. Mereka saling mengobrol dan beberapa saat kemudian Robert masuk ke ruangan itu. Robert memiliki niat baik kepada mereka dengan menebus kebebasan Alina. Dengan uang senilai $9.800 atau senilai 140 juta rupiah. Sebenarnya angka yang tidak sedikit, namun Slavi justru meremehkannya. Dan hal itu tidak diterima oleh Slavi. Kemudian Robert diminta pergi dari sana. Ketika niat baik dan kesempatan telah diberikan, namun tidak kamu terima, maka jangan salahkan Robert jika terjadi hal yang buruk kepadamu. Robert segera membuka pintu dan akan keluar dari sana, namun Robert justru menutup pintu itu dan menguncinya. Kemudian diperlihatkan Robert yang menggunakan kemampuan hipotesis prediksi untuk memprediksi setiap peluang atau setiap pergerakan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di sana. Dari hasil hipotesis prediksi yang dia lakukan, Robert bisa memperhitungkan jika mereka semua dapat dikalahkan dalam kurun waktu 16 detik saja. Kemudian Robert segera mengaktifkan stopwatch pada jam tangannya dan mulai menghajar semua orang yang ada di sana hingga tak tersisa. Di mana Robert melakukan semua itu dengan teknik tingkat tinggi, terstruktur dan rapi tahap demi tahap sesuai yang telah dia prediksikan tadi. Namun sangat disayangkan karena waktu yang dibutuhkan untuk menghabisi mereka semua adalah 28 detik. Sedikit meleset dari prediksi, namun tetap saja hal itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dan hal itu membuat kita semua penasaran tentang siapa jati diri Robert yang sebenarnya. Karena tidak mungkin seorang pekerja biasa bisa melakukan semua hal itu. You should have taken the money. Alina, the girl you beat half to death, her life's gonna go. Ternyata apa yang dilakukan oleh Robert tidak semata-mata menyelesaikan masalah ini, melainkan akan membawanya ke dalam urusan yang lebih berbahaya. Karena beberapa hari kemudian datanglah utusan dari markas pusat yang ada di Rusia untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi pada bisnis mereka yang ada di cabang Amerika. Dia adalah Teddy Ransom, tangan kanan dari bos mafia yang dikepalai oleh Vladimir Pushkin. Teddy segera menuju TKP untuk memeriksa apa yang terjadi kepada anggotanya, di mana Teddy sangat kagum dengan kematian anggotanya karena hal itu dilakukan dengan teknik tingkat tinggi, dan sekaligus penasaran tentang siapa orang yang mampu melakukan semua ini. Teddy adalah orang kepercayaan dari Pushkin sekaligus orang yang memiliki karakter kuat dan tegas dalam dunia mafia. Namun dia melakukan dengan cara yang cerdas dan tidak asal jotos. Hal itu terbukti ketika dia meminta polisi korup yang bekerja sama dengan Slavi untuk mengantarnya ke hotel, namun ditolak oleh orang itu. Orang ini kita panggil saja Jarwo. Kemudian Teddy menjelaskan dengan cara yang elegan dan gentleman bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab kepada bos Pushkin jika ada masalah yang disebabkan oleh orang-orang seperti mereka. Sehingga Jarwo harus menaruh rasa hormat kepada Teddy sekalipun Teddy bukan orang Amerika. Having with me is you still think you matter, you don't. Mr. Pushkin calls in when people like you fuck up. Kembali kepada Robert, dia kembali bekerja secara normal, namun kali ini Raffi tidak masuk kerja. Sehingga Robert mengunjungi rumahnya untuk melihat apa yang terjadi. Dan ternyata restoran sederhana milik ibu Raffi baru saja terbakar. Raffi menjelaskan jika hal itu disebabkan karena arus listrik yang tidak bekerja secara baik. Di tempat lain, Teddy bersama Jarwo mencari kelompok lain yang berpotensi membantai kelompoknya tempo hari. Namun semua orang tidak ada yang menunjukkan jika mereka membantai anggotanya. Kemudian sampailah Teddy pada mafia Irlandia untuk ditanya tentang kejadian kemarin. Pada awalnya Teddy bertanya dengan baik-baik, namun orang itu justru membalas dengan keras dan menjelek-jelekan mafia Rusia. Sehingga jika cara baik tidak diterima, maka jangan salahkan Teddy jika dia menggunakan cara yang agak keras. Roll this mother. Di tempat lain ada dua orang polisi korup yang sedang makan di restoran sederhana milik Ibu Raffi. Ketika selesai makan, mereka segera menagih jatah preman kepada Ibu Raffi. Dan ketika mereka akan pergi dari sana, mereka ditemui oleh Robert. Di mana Robert telah mendapatkan video jika mereka lah orang yang membakar restoran milik Ibu Raffi. Robert meminta dengan baik-baik agar uang yang mereka ambil untuk dikembalikan. Namun mereka justru menodong Robert dengan pistol, sehingga mereka harus ikut merasakan keganasan dari si orang misterius, yaitu Robert.
Keesokan harinya mereka mengembalikan uang kepada Ibu Raffi. Di sini diperlihatkan jika Robert akan melakukan apa saja jika orang yang ada di dekatnya diganggu oleh orang lain. Namun yang paling penting adalah siapa sebenarnya Robert ini. Di tempat lain Teddy mendatangi Mandy untuk menanyakan tentang Alina. Karena Mandy adalah orang yang paling dekat dengan Alina. Mandy menjelaskan jika ada seorang pria yang mengunjungi Alina. Orang yang dimaksud adalah Robert. Beberapa saat kemudian, Teddy harus mengantarnya ke hadapan Yang Maha Kuasa karena Mandy sempat berbohong kepada Teddy. Di tempat lain, Robert sedang bermain baseball, dan di sana terlihat Raffi telah lulus ujian security berkat bantuan dan dukungan dari Robert. Keesokan harinya, ketika sedang bekerja, Robert menghampiri petugas kasir yang bernama Jenny. Namun di depannya ternyata ada seorang pria yang secara amatir menodongkan pistol ke arah Jenny dan meminta untuk diberikan semua uang kasir yang ada di sana. Dan demi keselamatan mereka, maka Robert memberikan semua uang yang ada di kasir itu. Namun si perampok meminta cincin yang sangat berharga bagi Jenny. Sebenarnya Robert ingin menghajarnya saat itu juga dan juga telah melakukan hipotesis prediksi kepadanya. Namun beberapa saat kemudian ada anak-anak yang masuk ke tempat itu. Sehingga demi keselamatan maka Robert meminta Jenny untuk memberikan cincinnya. Melihat kejahatan kepada temannya di depan matanya, maka Robert tidak tinggal diam begitu saja. Dia mengambil sepucuk palu yang ada di sana. Dan singkat cerita ketika esok pagi tiba, cincin milik Jenny sudah ada di laci kasir. Sementara Robert segera mengelap darah yang ada pada palu itu dan mengembalikan pada tempat semula. Dan kalian pasti sudah tahu apa yang telah terjadi pada perampok amatir itu. Sementara Teddy terus mencari informasi mengenai pembunuh anggotanya. Dan setelah semua informasi yang dia dapat dan juga foto CCTV di sekitar tempat kejadian, maka Teddy berkesimpulan jika Robertlah orang yang telah membantai anggotanya. Di malam harinya Teddy mendatangi apartemen Robert. Dia bertanya dengan sopan tentang keterkaitannya dengan pembunuhan anggotanya. Yang dijawab oleh Robert jika dia kebetulan makan di sana ketika kejadian pembunuhan. Percakapan mereka dilakukan dengan sangat sopan, namun mereka berdua dapat merasakan tekanan dari lawan bicaranya. Dan karena Teddy hanya sebatas menduga saja, maka Teddy segera pergi dari sana. Find people we need to find. We who? I paid cash. We didn't have a reservation. How'd you find me? We're just checking to see if any of the patrons remembered anything. Di malam yang berbeda, Robert telah berada pada restoran biasanya. Kemudian datanglah seorang pria dengan menggunakan seragam PLN. Namun Robert sudah tahu jika orang itu adalah anak buah Teddy. Kemudian dia menanyakan mau dimulai sekarang atau kamu masih menunggu temanmu? Orang itu segera menodongkan senjata kepada Robert, sementara Teddy sedang berada di luar untuk mengamati. Dan sekaligus membuktikan jika Robert memiliki kemampuan hebat dalam membunuh. Namun sangat disayangkan karena tiba-tiba ada mobil box yang berhenti di sana sehingga hal itu mengganggu pandangan Teddy. Sementara Robert telah melakukan hipotesis prediksi kepada orang itu dan dalam sekejap orang itu telah dikalahkan oleh Robert. Kemudian Robert keluar dari sana dan segera memfoto Teddy yang berada dalam mobilnya. Mereka segera mengejar Robert hingga sampai pada bangunan yang belum jadi. Kemudian Robert segera menghajar salah satu dari mereka dan berhasil kabur dari sana. Tidak terima diperlakukan seperti itu, maka Teddy segera mendatangi apartemen Robert untuk menangkapnya. Namun Robert tidak ada di sana dan justru mengawasi mereka melalui CCTV. He's watching us. Keesokan harinya Robert mendatangi teman lamanya. Mereka adalah sepasang suami istri yang bernama Susan dan Brian. Robert meminta dicarikan informasi mengenai orang yang bernama Teddy. Di sini terungkap jika Robert adalah mantan agen intelijen yang sudah tidak bertugas lagi. Sehingga terjawab sudah kenapa Robert bisa memiliki kemampuan yang sangat luar biasa seperti itu. Keesokan harinya Susan telah mendapat informasi yang dibutuhkan Robert. Susan menjelaskan jika orang yang sedang dihadapi Robert adalah mafia paling berpengaruh di Rusia, yaitu Vladimir Pushkin. Tidak hanya memiliki kekuasaan dalam bisnis laknat Pushkin ini, juga lihai dalam urusan penyuapan dan politik, sehingga dia tidak bisa disentuh secara hukum. Dan orang yang dikirim Pushkin adalah Teddy Ranson. Sama seperti Robert, Teddy adalah mantan agen kepolisian yang telah mengabdi kepada Uni Soviet selama bertahun-tahun. Kemampuan, pengalaman, dan kecerdasannya tidak bisa diremehkan begitu saja. Dan sebagai mafia yang bisnisnya telah diganggu oleh Robert, maka Teddy tidak akan berhenti sebelum berhasil membunuh Robert. Susan juga bertanya kenapa dia mau melawan mafia besar untuk menolong seorang gadis. Yang sejatinya, gadis itu bukan siapa-siapa bagi Robert, tidak seperti keluarga atau kekasih atau orang yang sangat dekat. Yang dijawab oleh Robert jika dia tidak punya alasan untuk membantu Alina. Dia melakukan semua ini karena Robert merasa mampu untuk melakukannya.
do something about it, because you can. Somebody does something unspeakable to someone else. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Jarwo yang berada di rumahnya. Saya ingatkan kembali jika Jarwo ini bukan mafia, melainkan polisi korup yang bekerja sama atau mendapat suap oleh Slavi atau Teddy. Tiba-tiba alarm mobilnya berbunyi sehingga dia segera menuju mobilnya untuk menghentikan bunyi alarm itu. Namun dia segera dihajar oleh Robert, kemudian tangannya diborgol di kemudi dan segera dimasukkan ke dalam mobil itu. Di mana mobil itu telah dirimut oleh Robert sehingga Robert bisa membuka tutup jendela mobil itu sesuai kehendaknya. Tidak hanya itu saja, di bagian belakang mobil juga telah diberi selang yang akan mengalirkan gas beracun ke mobil itu. Robert segera meminta semua informasi yang berkaitan dengan Pushkin. Namun karena Jarwo tidak memberitahukannya, maka kaca mobil kembali ditutup. Dan hal itu membuat Jarwo tidak bisa bernafas. Pada scene ini mengingatkan saya terhadap film Man on Fire yang dibintangi oleh Denzel Washington juga. Di mana dalam film itu Denzel menginterogasi musuhnya dengan memplester tangan musuhnya di kemudi. Kemudian memotongnya satu persatu hingga dia mendapat jawaban yang dia inginkan. Jika kalian tertarik untuk menontonnya, akan saya siapkan linknya di deskripsi. Atau bisa langsung menuju playlist balas dendam pada channel ini. Dan setelah disiksa berkali-kali, maka Jarwo mau memberikan informasi yang dibutuhkan Robert. Go fuck yourself, you fucking motherfucker. Robert menyamar sebagai polisi korup utusan Pushkin yang kemudian dibawa Jarwo ke sebuah pabrik, di mana pabrik itu adalah salah satu pusat bisnis dari Pushkin. Di sana ada banyak sekali uang dari bisnis laknat mereka yang tidak terhitung jumlahnya. Pabrik itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Andri. Jarwo mengatakan jika tempat ini sudah dilaporkan dan meminta semua uang itu untuk dipindahkan. Namun hal itu ditolak oleh Andri. Robert memancing Andri untuk menodongkan pistol ke arahnya. Dan dengan sekejap pistol itu telah berpindah ke tangan Robert. Robert memerintahkan Andri untuk menyerah dengan menodongkan pistol itu ke burungnya. Dan demi masa depannya, maka Andri dan anggotanya pun harus menuruti Robert. Jarwo segera menelpon polisi untuk menuju ke pabrik itu. Sebelum diserahkan ke polisi untuk diadili, Robert meminta file tentang Pushkin yang disembunyikan oleh Jarwo. Robert segera mengambil sebuah flash disk dan beberapa dokumen pada sebuah penyimpanan milik Jarwo. Sementara Jarwo segera ditangkap beserta Andri dan anggotanya serta seluruh uang milik Pushkin. Holy shit. Scene berganti kepada Teddy setelah mengetahui pusat bisnisnya kembali diganggu oleh Robert. Maka dia segera meminta bantuan kepada temannya yang lain, yang terlihat sangar dan sepertinya lebih berguna daripada Jarwo. Orang itu meminta izin untuk ke kamar mandi, namun beberapa saat kemudian justru Robert lah yang datang ke sana dengan membawa kacamata orang tadi yang telah berlumuran darah. Sangat kasihan orang ini, belum ada 1 menit main film dia sudah mati. Terjadi percakapan yang sangat sopan namun saling menekan di antara mereka. Robert menjelaskan jika dia telah mengetahui semua informasi tentang mereka dan hal itu tidak membuat Robert gentar sedikit pun. Di mana Robert kembali menawarkan kesempatan, yaitu agar Pushkin segera menutup semua bisnisnya malam ini juga. Dan jika tidak, maka Robert akan menghancurkan semua bisnis Pushkin sama seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Teddy yang seorang mafia besar tentu saja tidak mau semudah itu menuruti Robert, sehingga jangan salahkan Robert jika hal buruk akan menimpa kalian. Kemudian Robert segera pergi dari sana. And tell him to shut down his operation. What do you think, Nikolai? What a bottle cap, you're just a thing to remove. Robert segera membuka flash disk milik Jarwo dan ditemukanlah pusat bisnis milik Pushkin yang lain yang berupa minyak pada sebuah kapal. Kemudian Robert segera menuju tempat itu dan meledakkan kapal itu hingga tak tersisa lagi. Melihat dirinya dipermainkan, Teddy segera mengumpulkan tim baru untuk menangkap Robert. Kali ini semua teman kerja Robert menjadi tawanan mereka. Kemudian Teddy segera menelpon Robert untuk segera datang ke pelabuhan jika ingin teman-temannya selamat. Sementara teman-teman Robert disekap di tempat kerja mereka. Robert segera menaiki bis untuk menuju ke pelabuhan. Namun ternyata bis itu hanya umpan saja sementara Robert telah sampai di tempat kerjanya. Robert segera menyalakan musik di tempat itu sehingga memancing satu orang dari mereka untuk keluar dengan membawa Raffi untuk mematikan musik itu. Ketika sampai di tujuan, Robert segera membunuh orang itu. Kemudian memerintahkan Raffi agar jadi umpan dan kemudian satu orang lagi berhasil dikalahkan. Raffi diperintahkan menyelamatkan semua sandera, sementara Robert akan mengalahkan mereka semua.
Beberapa saat kemudian, Teddy dan beberapa anggotanya telah sampai di tempat itu. Sementara Robert segera mematikan semua lampu yang ada di sana dan akan menyerang mereka semua secara gerilya. Di tempat lain, Raffi telah berhasil mengeluarkan semua sandera melalui pintu belakang. Kembali kepada Robert, dia telah memasang jebakan dengan alat-alat pertukangan yang ada di sana. Dimulai dengan menggantung musuhnya dengan kawat pagar berduri. Ada yang ditombak lehernya, ada yang dibor kepalanya. Dan kini Robert akan menghadapi si botak dengan jenggot lebat. Kali ini musuhnya cukup merepotkan, terjadi pertarungan yang cukup sengit di antara mereka. Robert berhasil mengalahkan orang itu, namun dia juga mendapat beberapa serangan yang membuat Robert kehabisan tenaga. Ketika Teddy akan menghampiri Robert yang tidak bisa bergerak, tiba-tiba Raffi datang dan menolong Robert untuk pergi dari sana. Namun Raffi harus mendapat tembakan di kakinya sehingga dia berjalan dengan tertatih-tatih. Raffi diperintahkan untuk menyalakan listrik yang ada di ruang saklar. Dia berlari dengan kaki yang terluka di mana Teddy telah mengikutinya dari belakang. Sementara Robert menuju tempat lain untuk menjebak anak buah Teddy yang lain. Raffi berhasil menyalakan listrik dan saat itu juga terdapat jebakan yang meledak yang menewaskan anak buah terakhir dari Teddy. Dan sekaligus ledakan itu membuat pemadam ruangan itu menjadi aktif, sehingga aksi Robert akan terlihat lebih keren. Sementara Teddy telah sampai di hadapan Raffi dan bersiap akan menembaknya. Namun tiba-tiba dari belakang Robert menembak Teddy. Bukan dengan pistol, melainkan dengan alat untuk menancapkan paku. Robert menembak Teddy beberapa kali di titik-titik tertentu yang membuat Teddy tidak bisa bergerak. Dan hingga sampai akhir hayatnya, Teddy masih belum menemukan jawaban tentang siapa jati diri Robert yang sesungguhnya, yang mampu mengalahkannya yang seorang agen khusus dari Soviet. Kemudian dia diakhiri dengan ditembak di lehernya dan tewas seketika. Scene berganti ke Rusia. Agar tidak ada orang yang diutus untuk mencarinya, maka Robert memutuskan untuk mendatangi Pushkin di markasnya. Dan scene terakhir ini akan membuat kita semakin kagum dengan Robert, karena di tempat itu dijaga oleh anak buah Pushkin dengan sangat ketat. Namun tiba-tiba Robert telah ada di dalam dan kini mengancam Pushkin yang sedang mandi. Mereka mengobrol sebentar dan beberapa saat kemudian Robert sudah tidak ada di sana. Dan ternyata Robert telah menyalakan kran yang ada di sana hingga airnya luber mengalir di lantai, hingga mengenai kabel yang ada di sana yang menyebabkan Pushkin harus tewas oleh arus listrik yang telah disiapkan Robert. Robert segera keluar dari tempat itu dan betapa terkejutnya kita setelah melihat semua penjaga yang ada di sana telah tewas tak tersisa. Di akhir film, Robert bertemu dengan Alina yang sudah sehat. Yang kali ini mereka bertemu di siang hari di mana dirinya telah bebas dari pekerjaan yang sangat mengasihkan tersebut. Alina mengucapkan terima kasih kepada Robert dan dia akan memulai hidup baru yang lebih baik. Dan film pun berakhir. Someone once told me I could be whoever I wanted to be. A new start. Thank you for everything. I'll catch you around, alright? Sungguh film yang sangat keren. Penggambaran karakter Robert yang sangat kuat membuat film ini menjadi sangat bagus, di mana kita biasanya diberikan karakter utama yang awalnya lemah kemudian menjadi kuat. Namun kali ini sejak awal film kita telah digambarkan karakter yang sangat kuat dari Robert. Jangan sampai terlewat untuk menonton review film kedua. Untuk linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, cukup sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.